Kayaknya dia diarahkan dari jumlah kecil dulu, satu. Yang kedua, dikasih ancaman dalam tanda kutip. Duit kita semua nyangkut kalau kamu nggak ikutan gitu. Duit kamu juga kan bakalan hangus gitu kan. Aku bilang ya, udah nggak ada duit gitu. Rata-rata akunnya itu masih terpusat di luar negeri semua, Mbak. Menawarkan lowongan kerja secara online ya. Keberadaan media sosial kini makin tak terbendung. Media sosial menjadi jembatan antara jagat maya dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini, media sosial menjadi sumber informasi yang paling cepat dan efektif menjangkau semua kalangan dimanapun berada, sanggup menembus batas ruang dan waktu. Fakta inilah yang menjadi celah terusnya bermunculan kasus-kasus penipuan online di Indonesia. Tak terkecuali yang dialami oleh keluarga Mintarja dan istrinya. Karyawan swasta ini menjadi korban penipuan promo penjualan tiket pesawat di Instagram. Istri saya transfer 1,3 juta, clear kan. Lalu mereka bilang mulai tuh, Bu, prosesnya belum selesai, Ibu perlu kirim lagi 6 juta untuk deposit saja. Deposit ini akan langsung dikembalikan, nggak sampai 3 menit. Pokoknya singkat lah, dia bilang. Ini bener nih, aman. Terus dia mulai convincing istri saya, kirim ini loh, memang begini prosedurnya. Ini masalah sistem aja. Bermula dari rencana membeli tiket penerbangan di sebuah akun Instagram Galaxy Tour, istri Mintarja ternyata diperdaya. Ia diminta mengirimkan uang berulang kali hingga total berjumlah 880 juta rupiah, padahal tiket yang semula akan dibeli harganya hanya 1,3 juta rupiah untuk rute pulang pergi Jakarta-Surabaya. Saya kirim. Habis itu muncul lagi, Bu, itu 6 juta buat keberangkatan, buat pulangnya 6 juta lagi. Istri mulai khawatir juga, loh ini gimana yang tadi? Yang tadi udah dalam proses transfer, Bu. Tapi itu nggak bisa berjalan jika Ibu tidak merilis yang 6 juta berikutnya. Sampai dia nelpon saya sore. Kali itu saya angkat, jam 4. Sekitar jam 4. Saya, tolong dong transfer lagi 180 juta. Dia bilang, buat apa? Buat beli tiket yang kemarin. Kok mahal sekali? Tiketnya kan cuma 1,3 juta. Dia bilang, oh harus deposit katanya. Lah, kamu kan punya uang juga segitu. Oh, tadi udah ditransfer. Saya mulai tanya lagi, berapa kamu udah transfer? Sudah transfer 880 juta. Saya bilang, hah? Dia bilang, ini nggak mungkin, gitu bilang. Ini sudah pasti penipuan. Terus dia, enggak mungkin nipu. Kalau nipu dia pasti kita tuntut. Meskipun ditipu habis-habisan, saat itu istri Mintarja sama sekali tidak menyadari. Dengan ditakut-takuti ancaman tiket akan hangus bila uang tidak segera ditransfer, ia pun akhirnya manut-manut saja. Terlebih, si penipu meyakinkan dirinya dengan mengirim swafoto sambil memegang kartu tanda penduduk. Kayaknya dia diarahkan dari jumlah kecil dulu, satu. Yang kedua, dikasih ancaman dalam tanda kutip. Yang tadi habis loh, Bu, angus loh, sayang loh. Kalau Ibu nggak kasih ini, yang tadi habis nih. Sistem kami error, Ibu harus ini supaya itu jalan. Hingga akhirnya, 13 September lalu, Mintarja melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polda Metro Jaya. Keluarga Mintarja berharap pelakunya ditangkap dan uang kerugiannya bisa kembali. Itu yang ditanyain kira-kira apa aja, Pak? Dia menanyakan keseluruhan kejadiannya. Terus aliran dananya, rinciannya dari berapa 1,3 juta, 6 juta, dan seterusnya. Totalnya berapa, terus dia konfirmasi lagi semua keterangan IG-nya itu apa, rekening penerimanya siapa, dan lain-lain. Penipuan online bermodus penjualan tiket pesawat murah di Instagram bukan baru kali ini saja terjadi. Modus serupa juga pernah dialami 503 orang pelajar Indonesia yang tinggal di Jerman dan Belanda. Mereka termakan tipu daya akun Instagram Tiket Hunter yang menawarkan tiket pesawat murah ke Eropa seharga 6 juta rupiah. Total kerugian ditaksir mencapai 10,5 miliar rupiah dan kasusnya dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Berarti total berapa Pak kira-kira yang korban yang ada di dalam? Ya, yang datang ke saya, yang kemudian kami edukasi dan kemudian memberikan kuasa kepada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Unika Atmajaya, itu ada 200 orang. Tetapi saya mengetahui bahwa itu tidak semua yang masuk ke kami. Mungkin lebih dari, mungkin 2 kali lipat itu, saya tidak tahu angka persisnya ya. Jadi mereka bilang ada grup besar para korban. Grup besar itu aja belum tentu semuanya loh. Mungkin ada yang lain. Totalnya berapa Pak? Baik, 10 miliar more or less, 10 miliar dengan ada euronya saya lupa, 6.000 or something gitu. Saat itu, agen travel ticket hunter memang cukup dikenal di kalangan mahasiswa Indonesia di Eropa. Diketahui pemilik bisnis agen travel ticket hunter adalah sepasang suami istri bernama Hanif Fuadi dan Zara Inatsa Hauna. Dan mereka sebenarnya gitu sih, udah sebar aja, nanti kan ada yang kena gitu kan. Makanya modelnya tuh kan iklan umum gitu. Dan kalau udah iklan umum ada yang masuk grup, nah ketika masuk grup ini dedicated victim kan, gampang dikendalikannya. Mereka memang sudah orang yang akan beli tiket, yang mau beli tiket begitu, tinggal dikelola. Perkara pidana penipuan suami istri ini sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 April 2024. Zara dan Hanif Fuadi dijerat dengan tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan pencucian uang. Di era serba digital sekarang ini, penipu lalu lalang menjaring mangsa dengan bebasnya. Masyarakat harus selalu waspada. Indonesia menjadi target bulan-bulanan sindikat penipuan online internasional. Duit kita semua nyangkut kalau kamu nggak ikutan gitu. Duit kamu juga kan bakalan hangus gitu kan. Aku bilang ya, udah nggak ada duit gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.